bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya Nabi Sulaiman buat teman-teman. Syukur adalah cara menjaga kelimpahan. Jadi ketika menyaksikan kebesaran yang dimilikinya, Sulaiman itu menyadari bahwa semuanya merupakan karunia Tuhan sekaligus ujian. Ini satu paket nih. Satu Ya. tuh karunia Tuhan Hmm. sekaligus ujian. Jadi Hmm. kalau bisa kita lihat nih dari apa tuh namanya premis ini, semakin tinggi seseorang itu naik, semakin penting harusnya dia itu sadar dari mana semua itu berasal gitu. Nah, ketika kemudian dia sadar dari mana semua itu berasal, maka syukur itu membuat keberhasilan itu tidak berubah menjadi kesombongan, tidak menjadikan ego kita semakin membesar gitu. Nah, ini mungkin sebagai bahan perenungan, bahan kontemplasi, bahan evaluasi, bahan perbaikan buat kita semuanya gitu. Jadi semuanya ternyata hanya titipan, kita hanya dipakai sama Tuhan, sama semesta ini sebagai salurannya aja Teteh ya, kira-kira ya Teh ya. Betul banget Mas Hendra. Kata kuncinya itu adalah syukur. Jadi kata kuncinya itu syukur. Jadi kalau di ranah kesadaran Mas Hendra, ketika tubuh kita menggetarkan syukur, itu getaran yang terbaca sama alam semesta adalah getaran telah memiliki, Mm-mm. sudah memiliki, merasa cukup, merasa udah ada. Nah, ketika getaran syukur itu terpancarkan sama kita, alam semesta ini selalu melihat, oh dia dalam kelimpahan, dalam punya, dalam cukup, dalam rasa yang Hmm. sudah punya. Ketika getaran dia, getaran sudah punya, ia makin dipantulin, dia akan lebih banyak punya gitu, Mas. Jadi resonansi frekuensi tubuh ini kayaknya perlu banget teman-teman tahu. Karena banyak sekali dari kita semua yang belum paham, Mas Hendra. Hmm. Kalimat ucapannya aku ingin ini, tapi getarannya getaran takut gitu. Hmm. Mm-mm. Nggak Ya Teh, sinkron. kembali lagi ke Nabi Sulaiman. Secara eksistensi kita udah tahu semuanya teman-teman. Cerita Hmm. Nabi Sulaiman ini sangat sangat familiar gitu ya. Terkenal dengan kerajaannya gitu ya. Nah, poin empatnya Teh, Ya. yang mungkin perlu kita catat. Jadi kekayaan itu bagi Sulaiman adalah amanah. Jadi ini bukan Hmm. bukan identitas gitu. Ya. Nah, dia punya kerajaan yang luar biasa, tetapi kekayaannya itu tidak boleh membuat dirinya merasa menjadi sumber kekuatan itu sendiri gitu. Jadi nggak, kalau orang Jawa tuh nggak ngerumang sani gitu. Hmm. Oh, aku besar karena aku punya ini gitu ya. Tapi dia lebih pada kayak kekayaan tuh hanyalah sesuatu yang dititipkan untuk dikelola. Itu Teh. Iya. Nggak semua orang loh punya kesadaran tentang ini loh. Wow, itu kematangan jiwa dan kebijaksanaan luar biasa, Mas, kalau Makanya, bisa seperti itu. iya, Betul-betul apa ya? Kisah ini memang patut diangkat untuk kita kaji lebih dalam ya, bahwa kekayaan itu dia hanya amanah. Jadi dalam sudut pandang Nabi Sulaiman, kekayaan, uang dan segalanya buat Nabi Sulaiman itu betul. cuma alat untuk menuju kesempurnaan kesejatian diri dia untuk mengalirkan kembali, dan untuk menjadi jembatan tangan Allah mau lewat tubuh dia bekerja gitu. Gitu, lewat alat bantu itu, alat bantu uang dan lain-lain. Jadi, wah, ini penting sekali sih, Mas, kesadaran mengetahui tentang siapa diri dia dan apa peran dia di dalam hidup gitu. Sehingga uang bukan tujuan, materi bukan tujuan. Tujuan utama kan kita ngerti misi jiwa kita apa kan dalam hidup, bener nggak? Betul, betul, betul.